Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, baik sahabat semua, kita kembali lanjutkan pelajaran kita tulis baca Al-Quran. Sekarang kita akan lanjut pada huruf Ra. Ra, dia merupakan huruf lidah atau huruf lisan dalam ilmu tajwid. Huruf lisan Ra dengan sistem tikrar ra. Jadi tidak ada ra yang dilafazkan dengan tanpa getaran lidah. Jadi harus ada getaran lidah. Baik, sekarang kita lihat ini telah saya sediakan. Yang pertama kita lihat huruf ra. Nah, dalam bentuk awal ra dia tidak disambung, tapi dia tetap berada dalam keadaan sendirian seperti ini di awal. Kemudian di tengah huruf ra tidak menerima sambungan kiri, sehingga yang huruf ra tidak ada dalam bentuk posisi tengah. Namun ra ada dalam posisi akhir seperti ini. Nah, dalam huruf Latinnya kita kenal dengan huruf R, ya, huruf R. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada huruf Zai, ya, huruf Zai di za itu disertai dengan safir, ada desiran. Nah, ini yang dia hampir sama dengan huruf ra, cuma yang membedakan hanyalah titik yang terdapat di atasnya. Bentuk awal dia seperti biasa, seperti sendirinya. Kemudian dia di tengah juga dia tidak punya, jadi huruf zai juga tidak akan kita dapati di tengah kalimat. Kemudian ada di bentuk akhirnya ada zai sama dengan huruf ra, tapi yang tetap membedakan adalah titiknya. Nah, ini dalam huruf Latin kita sebut dengan huruf Z, ya, huruf Z. Nah, kemudian yang ke-12 itu ada huruf sin, ya, huruf sin, ya, sin, ya. Jadi bukan sa sebagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak Iqra yang belajar dengan metode Iqra, tapi kita langsung dengan kata sin, ya, kata sin. Huruf sin bentuk awal ada, yaitu dengan menggunakan hanya kepala bagian depannya saja ini. Yang ini yang digunakan bagian kepala. Ada sin, dan di tengah juga masih dalam bentuk yang digunakan kepalanya ini juga. Kemudian di bentuk akhir itu kembali seperti huruf awal. Nah, dalam bahasa huruf Latin itu kita sebut dengan huruf S, ya, S biasa, sama huruf S biasa. Nah, kemudian berikutnya ada huruf shin, ya, shin. Nah, shin ini dia makhrajnya adalah juga safatain di tengahnya yang melengkung ke langit-langit. Dia tidak ke pangkal gigi. Selama ini kita mengungkapkan dengan sha, sha ini salah, tapi sha, sha bukan sha, tapi sha. Nah, sha lidahnya sedikit dibawa ke langit-langit dengan sha.
Nah, jadi bentuk awal tetap sama, ambil bagian kepalanya juga, kemudian di tengah dan di akhir. Yang sementara huruf Latinnya itu ada dengan SY, ya, SY, ya, SY. Tuh, kemudian lanjut ada huruf sod, sod ya, bukan sod tapi sod, ya, huruf sod. Jadi huruf sod ini juga huruf lidah, huruf lisan, dia agak melingkung lidahnya ke arah langit-langit dia, so, dengan bunyi yang dibulatkan. Jadi bukan membulatkan dengan mulut, tidak. Jadi huruf iya itu tidak dengan mulut yang monyong, bukan so, tidak, bukan so, tapi so. Jadi sa bukan so, tapi so, so. Nah, ini bentuknya di awal so, ini di tengah, kemudian ini bentuk akhir, dan huruf Latinnya adalah S dengan H. Jadi sama kita baca sholat. Jadi bukan sholat ya, tapi sholat. Sama dengan sallallahu. Jadi sallallahu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan huruf ini namanya huruf dot. Huruf dot makhrajnya sedikit agak pangkal daripada huruf so, dengan meminingkan lidah ke arah gerham, ke arah gigi, baik ke kanan ataupun ke kiri. Ini memang huruf yang tersulit. Dia punya sifat istitolah. Dia istitolah, huruf yang sulit. Jadi do, dia bukan do, ya, bukan do, tapi do, do, ya. Sekali lagi do. Nah, oke. Bentuknya di awal dia bersama dengan huruf ini dengan huruf sod, ya, huruf sod. Kemudian dia juga yang bedakan hanyalah titik, di tengah juga hampir sama, dan di akhir juga bersama. Nah, dalam huruf Latinnya itu kita kenal dengan huruf D dengan H, D, do, ya, dengan huruf D dengan huruf H, ini dalam Latinnya. Kemudian yang selanjutnya huruf hijaiyah yang ke-16 itu ada huruf to. Nah, huruf to, bukan toa, tapi to, huruf to. Juga masih dengan melengkungkan lidah, to. Jadi to, ini bukan to, tapi to, to. Nah, ini kita gunakan bentuknya awal, dia juga ada ini awal, jadi ada penambahan dia awal, kemudian di tengah ini dia bisa dapat sambungan kanan dan kiri. Kemudian bentuk akhir dan huruf Latinnya adalah T dengan huruf H. T dengan huruf H. Kemudian yang ke-17 itu ada huruf zo. Huruf zo. Ini juga masih kategori huruf lidah yang dilafazkan dengan melengkungkan lidah. Di bunyinya di zo. Bukan zo dengan menonyongkan bibir, tidak. Bukan zo tapi zo. Zo. Nah, ini hurufnya bentuk di awal dia seperti ini, kemudian ada di tengah, dia hampir juga dengan sama dengan to, maka tetap yang bedakan titiknya, kemudian di akhir, dan huruf Latinnya adalah Z dengan H, Z dengan huruf H.
Kemudian kita lanjut yang huruf hijaiyah yang ke-18. Yang ke-18 itu ada huruf ain. Ada huruf ain. Ain ya. Ain memang sedikit agak ke hidung ya, ain. Ini yang ditandai dengan ini hurufnya di depan itu ambil bagian kepalanya ya, bagian kepala ini, kemudian di tengah dia sedikit bentuknya tertutup karena disambung dari pangkal kepala ini, dari pangkal kepalanya. Kemudian bentuk akhir kita gunakan yang ini, bentuk akhir yang ditemukan. Nah, dalam huruf Latin ini kita ada yang dengan A berkoma di atas, atau ada juga yang koma tersendiri di atas. Ini kalau dalam bentuk mati kita temukan dalam pembacaannya. Oke, selanjutnya yang ke-19 itu ada huruf ghain. Ada orang yang bacanya ghin ya, ghin ini ghain, ini ghain, yang dia huruf jauf, rongga mulut yang agak ke langit-langit, ghain, ghain ya, ditandai dengan titik di atas. Ini bedanya daripada huruf ain ya. Bentuk awal itu juga sama, hanya yang membedakan titik. Kemudian di tengah juga sama, hanya yang membedakan titik. Dan di akhir juga dia bersama dengan huruf ain, yang membedakan hanyalah titiknya juga. Nah, ini dalam huruf Latin kita kenal dengan huruf G, H, G dan H ya, G dan H. Ini yang huruf Latinnya. Kemudian yang ke-20 itu huruf hijaiyah adalah huruf fa. Huruf fa antara perut bibir ya, bibir ini juga bagian huruf syafatain, huruf bibir. Fa dengan ujung gigi sebelah atas dengan baca fa. Fa bukan pa, bukan pa tapi fa ya. Fa, fa dari ada huruf bibir, fa. Nah, bentuknya di awal dia seperti ini, kepalanya kita sambung, ya, kita pakai titiknya, fa. Kemudian di tengah huruf fa ini dia juga menerima sambungan dari kanan dan kiri, dan bentuk akhirnya itu hanya sambung, hampir mirip dengan yang pertama tadi, huruf awal ya, tepat pakai titik. Nah, dalam bahasa Latinnya, dalam huruf Latin ini kita sebut dengan huruf F ya. F itu jadi fa, jadi hanya alal fala. Nah, dengan huruf F ini yang kita gunakan. Oke. Sebelum kita tutup sesi ini, kita ingatkan kembali hurufnya dan perbandingannya kembali ke dalam huruf hijaiyah. Ada huruf ra, yaitu sama dengan R di dalam Latin. Kemudian ada huruf zai dalam hijaiyahnya, di dalam huruf Latin kita sebut dengan huruf Z. Kemudian ada huruf sin di dalam huruf hijaiyahnya, di dalam huruf Latinnya sama dengan S ya. Kemudian ada huruf shin ya, shin. Ingat tadi sekali lagi shin itu lidah dengan langit-langit. Dia bukan ke sha tidak, tapi shi ya. Shin sha. Nah, huruf Latinnya itu sama dengan SY. Kemudian so itu huruf Latinnya S dengan H.
kemudian huruf do, ya istitola, ini huruf latinnya adalah di dengan H, kemudian huruf to dalam hijaiyah itu huruf latinnya adalah T dengan H, kemudian huruf zo, ya huruf zo ini dalam huruf latinnya adalah dengan Z dengan huruf H, kemudian ain sama dengan koma di atas atau A pakai koma. Kemudian ada huruf ghain atau ghain, ya. Ini sama dengan huruf G dengan H, dan terakhir adalah fa, fa sama dengan huruf F. Oke. Nanti kita akan lanjutkan dalam latihan mencari dalam ayat berikut ini.